Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Solih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Solihuddin, masih di Bang Solih Channel. Oke Sobat Solih, di kesempatan kali ini saya ingin sharing ke Sobat Solih semuanya, masih seputaran budidaya ikan lele. Oke, untuk kali ini sedikit saja nanti yang akan saya sharingkan ke Sobat Solih semuanya mengenai poin penting dalam kita melakukan pembibisan pakan untuk ikan lele. Oke, bagi yang belum tahu apa itu pembibisan, ya mungkin sedikit bahasa sederhananya adalah pembasahan pakan ya. Tentunya yang kita basahi adalah pakan pabrikan atau pelet. Jadi dalam dunia perikanan, khususnya lele, itu wajib kita lakukan pembibisan pakan atau pembasahan pakan atau pelet kita. Nah, sebelum jauh kita bahas nanti poin pentingnya, saya ingin coba menjelaskan dulu ya sebenarnya tujuannya apa sih kita perlu melakukan pembibisan terhadap pelet kita atau terhadap pakan lele kita. Sebenarnya ada dua tujuan utama ya kita melakukan pembibisan pakan. Yang pertama adalah agar pakan atau pelet kita tidak mengembang di dalam perut ikan, khususnya perut ikan lele. Ya, mengapa dilarang sekali pelet itu mengembang di dalam perut ikan? Karena ikan bisa kembung ya. Kita tahu sendiri ikan lele itu ikan yang sangat rakus. Seberapa banyak kita kasih pelet pun dia pasti akan memakannya. Jadi kalau tidak dibibis maka ada potensi pelet tersebut mengembang di dalam perut ikan lele. Sehingga lelenya bisa kembung, menggantung, bahkan bisa mati. Seperti itu Sobat Solih ya. Perlu diketahui tujuan kita melakukan pembibisan pakan adalah seperti itu. Itu tujuan utamanya. Oke, kemudian ada tujuan kedua ya. Tujuan kedua kita melakukan pembibisan pakan adalah untuk memasukkan probiotik atau bakteri baik ke dalam ikan lele. Karena biasanya petani lele ya atau peternak ikan lele itu menggunakan probiotik jenis Bacillus ya, di mana bakteri jenis ini adalah bakteri untuk memperbaiki metabolisme ikan lele atau pencernaan ikan lele, sehingga perlu dimasukkan ke dalam perut ikan lele secara tadi dengan pembibisan atau kita masukkan ke dalam pelet. Itu adalah tujuan yang kedua kita melakukan pembibisan pakan atau pembibisan pelet. Ya, cukup jelas ya Sobat Solih ya. Ada dua tujuan utama. Mungkin saya ulangi, yang pertama tadi adalah untuk mencegah mengembang di dalam perut ikan lele, dan yang kedua adalah agar probiotiknya bisa masuk ke dalam tubuh ikan lele. Oke, langsung saja nanti untuk poin pentingnya akan saya jelaskan sembari kita langsung praktek ya. Kita praktekkan cara membibis pelet itu seperti apa. Di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya, terlihat di depan kita. Oke, nanti saya jelaskan satu persatu cara membibis pakan ya. Di sini bahan-bahannya kita siapkan probiotik. Ini ya. Saya sudah menggunakan probiotik. Sebenarnya yang banyak di sana sudah saya kultur dengan menggunakan molasses. Ya, di sini saya menggunakan probiotik merek Aqua Enzim dari Booster yang saya kultur di dalam molasses. Video selengkapnya cara pengkulturannya bisa diklik nanti di link yang akan saya cantumkan. Kemudian tentu saja pelet, air ya. Dah, itu saja sebenarnya untuk bahan-bahannya. Oke. Dalam hal pembibisan di sini cara saya adalah probiotik ya, probiotik
yang sudah kita kultur dalam molases seperti ini, nanti akan kita encerkan atau kita tambahkan air. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi perbandingannya menjadi 4 kalinya. Jadi nanti ini dicampur 3 kali. Untuk ini saya pakai takaran gelas aqua seperti ini ya. Langsung saya contohkan saja. Kita akan mengencerkan dulu dengan menggunakan air biasa. Oke, karena tadi menggunakan 1 gelas, maka kita tambahkan 3 gelas air biasa yang tentunya yang tidak berbahaya, yang sehat ya. Bisa air sumur atau air dari kolam tandon bisa. 1, 2, 3. Nah, seperti itu untuk cara pengencerannya. 1:4 ya, atau 1:3 dengan airnya. Kemudian ya kita aduk saja seperti ini. Nah, jika sudah, langsung saja kita tambahkan atau kita siramkan ke dalam pelet. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk ini tidak ada takaran khusus. Nah, poin pentingnya, kita masuk ke dalam poin pentingnya ya. Yang pertama adalah pastikan probiotik tadi tercampur dengan pelet dengan sempurna. Bisa diaduk-aduk menggunakan tangan seperti ini. Ya. Bagaimana cara memastikannya? Memastikannya adalah hingga nanti peletnya basah ya, dan juga menjadi empuk. Nah itu ya poin pentingnya ya. Tercampur sempurna dan menjadi empuk. Artinya nanti tidak ada kemungkinan dia mengembang di dalam perut ikan lele. Nah contohnya seperti ini. Ini ya, jika kita tekan, nah, menjadi seperti ini. Jadi dia empuk. Nah, untuk menjadi empuk seperti ini tidak butuh waktu cukup lama. Kisaran ya 3-5 menit saja sudah bisa terserap dan menjadi empuk seperti ini. Jadi tidak perlu waktu yang lama, kita biarkan saja beberapa saat, nanti dia akan menjadi empuk seperti ini. Itu poin penting yang pertama. Oke ya. Kemudian ada sebenarnya poin penting satu lagi ya, yaitu pastikan tidak terlalu lama ya. Pastikan kita membibisnya tidak terlalu lama. Nah, dalam artian gini, tidak terlalu lama itu jangan diamkan ini selama berhari-hari, atau tidak perlu kita diamkan sampai 1 hari 24 jam gitu ya. 8 jam mungkin tidak usah, atau bahkan 2 hari 3 hari tidak usah. Jangan lakukan itu ya. Itu poin penting yang kedua ya. Yang kedua, mengapa? Ya karena dikhawatirkan antraktan dari pelet pabrikan ini menguap dan hilang. Nah, bagi yang belum tahu apa itu antraktan ya, antraktan itu adalah essence ya, essence yang memang sengaja ditambahkan oleh pabrik pelet seperti ini agar ya memancing nafsu makan dari lele. Nah, tujuannya itu, tujuannya pelet menggunakan antraktan itu, makanya harganya mahal ya. Makanya harganya mahal karena ada esensnya, baunya, bau khas pelet. Itu adalah esens tambahan yang ditambahkan oleh pabrik pelet ya, sehingga dengan esens tadi atau antraktan tadi, lele sangat mudah mengenali bahwa ini adalah makanannya. Itu tujuan utama pemberian antraktan. Dan jangan sampai karena kita bibisnya berhari-hari atau 24 jam kita diamkan, antraktannya menjadi menguap dan berkurang. Sehingga jika kita kasihkan ke lelenya menjadi seakan-akan nafsu makannya berkurang atau hilang. Karena tidak ada antraktan tadi yang tersisa ya, atau sudah menguap seperti itu ya. Itu poin penting yang lain saat kita melakukan pembibisan ya. Sebenarnya cuma 2 poin penting itu saja yang perlu kita ketahui. Saya ulangi, yang pertama tadi adalah pastikan tercampur sempurna dengan probiotik ya, ditandai dengan peletnya bisa menjadi empuk ya. Beberapa saat saja kita diamkan, sekitar 3 menit cukup. Nanti jika sudah empuk bisa langsung kita masukkan. Kemudian poin penting yang kedua, jangan
pipis dalam waktu yang lama sehingga antraktannya atau esens dari pelet pabrikan ini hilang, sehingga nafsu makan dari lele kita seolah-olah menjadi turun karena esens atau antraktannya menghilang. Oke, Sobat Solih, itu tadi ya sedikit mungkin yang bisa saya sharingkan. Ya, semoga bermanfaat bagi kita pembudidaya ikan ya, khususnya ikan lele. Oke, ini terlihat di depan kita ikan lele saya yang berukuran LBG ya. Kita coba kasih makan, bagaimana nafsu makannya. Nah, cukup bagus ya. Nah, seperti itu. Ini ketinggiannya sebenarnya saya tidak ada patokan khusus. Ini karena jumlahnya cukup padat, jadi saya naikkan level airnya sehingga seperti itu ya, hampir 1 meter atau 80 cm. Oke, itu saja Sobat Solih yang bisa saya sharingkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika suka silakan like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pemuda peternak ikan Indonesia, mantap.